Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Hendrianda Ramadhani dari kelas TRPL 1C dengan NIM 362558302031. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat untuk mata kuliah struktur data dan pemrograman berorientasi objek. Dalam usaha penjualan kopi, biasanya terdapat beberapa aktivitas seperti mencatat produk, mengecek stok, melakukan transaksi penjualan, dan melihat riwayat transaksi. Jika semua proses tersebut dilakukan secara manual, maka akan lebih sulit untuk mengelola data dan beresiko terjadi kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, saya membuat sistem sederhana yang dapat membantu mengelola stok dan penjualan produk kopi. Sistem ini digunakan oleh admin. Admin dapat mengakses sistem Casella yang memiliki 3 fitur utama. Yang pertama adalah fitur kelola produk untuk melihat, menambah, mencari, dan mengelola stok produk. Yang kedua adalah fitur penjualan untuk mencatat transaksi pembelian produk. Dan yang ketiga adalah fitur riwayat transaksi untuk melihat seluruh transaksi yang pernah dilakukan beserta total pendapatannya. Pada file main Dart terdapat menu utama yang menjadi pusat navigasi program. Di sini pengguna dapat memilih menu kelola produk, penjualan produk, riwayat penjualan, atau keluar dari program. Struktur ini dibuat menggunakan perulangan do while sehingga menu akan terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Konsep pertama adalah abstrak class. Pada program ini terdapat abstrak class bernama data info yang memiliki metode tampilkan info. Abstrak class digunakan sebagai dasar atau kontrak sehingga kelas yang menggunakannya wajib memiliki metode tersebut. Konsep berikutnya adalah encapsulation. Data produk seperti ID, nama, stok, dan harga dibuat private dengan menggunakan tanda underscore. Tujuannya adalah untuk melindungi data agar tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Untuk mengakses data tersebut digunakan jitter. Selanjutnya, terdapat konsep inheritance atau pewarisan. Kelas produk kopi merupakan turunan dari kelas produk. Dengan inheritance, kelas produk kopi dapat menggunakan atribut dan metode yang sudah dimiliki oleh kelas produk tanpa perlu menuliskan ulang kode yang sama. Konsep terakhir pada PPO adalah polymorphism. Pada kelas produk kopi, metode tampilkan info di-override dari kelas induknya. Dengan demikian, metode yang sama dapat memiliki implementasi yang berbeda sesuai kebutuhan kelas yang menggunakannya. Struktur data pertama yang digunakan adalah list. List ini digunakan untuk menyimpan seluruh data produk kopi yang tersedia pada sistem. Ketika produk baru ditambahkan, data akan masuk ke dalam list ini. Kemudian data tersebut dapat ditampilkan, dicari, maupun diurutkan berdasarkan stok. Struktur data list juga digunakan untuk menyimpan riwayat penjualan. Setiap transaksi yang berhasil dilakukan akan ditambahkan ke dalam list riwayat penjualan. Dari data tersebut, sistem dapat menghitung jumlah transaksi dan total pendapatan. Selain list, saya juga menerapkan konsep stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau data terakhir yang masuk menjadi data pertama yang diakses. Pada proses ini, stack digunakan untuk menyimpan transaksi terakhir yang dilakukan. Dengan menggunakan fungsi last, sistem dapat menampilkan transaksi terbaru secara cepat tanpa perlu mencari satu persatu pada seluruh riwayat transaksi. Pada fitur pencarian produk, sistem akan menelusuri seluruh data produk yang ada pada daftar produk menggunakan perulangan for. Kemudian, sistem membandingkan nama produk dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan fungsi constraint. Jika ditemukan produk yang sesuai, maka informasi produk akan ditampilkan. Jika tidak ada produk yang cocok, sistem akan menampilkan pesan bahwa produk tidak ditemukan. Pada proses penjualan, sistem terlebih dahulu mencari produk yang dipilih oleh pengguna. Setelah produk ditemukan, pengguna memasukkan jumlah pembelian. Sistem kemudian melakukan validasi stok untuk memastikan jumlah yang dibeli tidak melebihi stok yang tersedia. Jika stok mencukupi, stok produk akan dikurangi sesuai jumlah pembelian. Setelah itu, sistem menghitung total pembayaran dengan mengalihkan jumlah pembelian dengan harga produk. Pada fitur pengurutan stok, sistem menggunakan fungsi sort. Data produk akan diurutkan berdasarkan jumlah stok dari yang terbesar ke yang terkecil. Tujuannya adalah agar admin dapat dengan mudah mengetahui produk mana yang memiliki stok paling banyak.
Pertama, saya masuk ke menu kelola produk, lalu memilih tampilkan produk. Di sini, sistem menampilkan seluruh data produk kopi yang tersedia. Selanjutnya, saya mencoba menambahkan produk baru. Saya memasukkan ID, nama produk, stok, dan harga. Setelah data dimasukkan, sistem akan menyimpan produk tersebut ke dalam daftar produk. Kemudian, saya mencoba mencari produk berdasarkan nama. Sistem akan melakukan pencarian dan menampilkan produk yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Berikutnya, saya melakukan transaksi penjualan. Saya memilih produk dan menentukan jumlah pembelian. Sistem akan mengecek ketersediaan stok terlebih dahulu. Jika stok mencukupi, sistem akan mengurangi stok dan menghitung total pembayaran secara otomatis. Saya membuka menu riwayat penjualan. Pada menu ini, ditampilkan seluruh transaksi yang telah dilakukan, jumlah transaksi, total pendapatan, serta transaksi terakhir yang tersimpan pada struktur data stok.